you see what I see? Salam kenal Mr. Popo. Saya Denny Atmojo, seorang mahasiswa di salah satu kampus negeri di Kota Bandung. Saya asal dari salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yang mana letaknya berbatasan dengan Provinsi Jogja. Di sini saya mau cerita 3 kejadian mistis yang sebenarnya tidak dialami oleh saya sendiri, melainkan dialami oleh orang lain. Kisah ini dialami oleh yang pertama teman saya, lalu saudara saya, dan kisah yang ketiga yang saya bagikan dialami oleh kedua orang tua saya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan menceritakan kisah pertama, yaitu kisah pertama dari teman saya SMA dulu. Disamarkan, namanya JL, dia seorang cewek. Kejadian ini terjadi sekitaran 5 tahun yang lalu. Saat itu, aku dan JL masih duduk di bangku 3 SMA. Pada masa itu, kami sedang giat-giatnya belajar bersama untuk persiapan ujian masuk kampus. Selain belajar berkelompok, kami juga mengikuti suatu bimbingan belajar dari luar sekolah. Dari bimbel itulah kisah ini akan dimulai. Waktu itu hari sudah menjelang malam. Pada maghrib, aku, JL, dan beberapa teman lain selesai melaksanakan sholat maghrib di musola bimbel. Kebetulan sekali hari itu tidak ada jadwal tambahan lagi dari bimbel. Jam konsultasi belajar hanya dari jam 4 sore hingga jam 6 sore telah selesai. Usai kami melaksanakan sholat, kami semua saling berpamitan untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Aku dan JL pulang bersama dengan mengendarai motor yang berbeda. Jalan yang akan dilalui JL searah denganku pulang. Hanya saja di suatu pertigaan tertentu, aku belok ke kiri, JL lurus ke depan hingga sekitar 5 km jauhnya. Sekedar gambaran saja mengenai jalan yang akan dilalui JL. Begitu kami berpisah, dia akan melalui jalan raya yang lumayan ramai, sekitaran 2-3 km jalan raya. Kemudian JL akan berbelok ke arah jalan yang kecil, minim penerangan, sepi, dan letaknya di tengah sawah. Panjang jalan ini sekitaran 2 km jauhnya. Dan jalan ini terpaksa harus ditempuh oleh JL agar bisa sampai ke rumahnya. Sebenarnya kejadian ini tidak secara langsung aku melihatnya. Tapi JL bercerita kepada saya pada teman-teman lain pada keesokan harinya di sekolah. Pada hari itu, di pagi itu, JL bercerita. Malam setelah kami berpisah, seperti biasa JL melanjutkan laju motornya mengikuti arah jalannya pulang. Kemudian tibalah di jalan sepi itu. Awalnya JL merasakan ada yang sedikit berbeda dengan beban yang ada di motornya.
Ia merasa ada sesuatu yang ada di jok belakang motornya. Padahal yang JL tahu, dia dari bimbel mengendarai motor sendirian tanpa ada membonceng sesuatu ataupun seseorang. Semakin lama JL semakin heran karena perubahan beban di motornya semakin terasa berbeda. Bermodalkan kaca spion yang ia atur, JL melihat ke arah belakang punggungnya. Dan di sanalah kengerian mulai dirasakan JL. JL melihat dari balik kepalanya ada rambut panjang yang berkibas-kibas seperti terkena angin. Padahal jika kalian tahu, JL itu seorang perempuan memakai kerudung dan juga dia sedang mengenakan helm. Jadi bisa dikatakan jika itu bukanlah rambutnya. Dalam hati JL pun bertanya-tanya, ini itu rambut siapa? Dari sanalah JL lalu mulai berdoa-doa dan mempercepat laju motornya. Tidak selesai sampai di situ. Inilah plot twist yang paling menarik dari cerita ini. Dari arah belakang ada motor yang tiba-tiba mendampingi JL. Motor itu dikendarai oleh dua orang pemuda. Dengan kelajuan lumayan kencang, dua motor itu saling berjajar. Lalu secara tiba-tiba dan begitu keras, laki-laki yang membonceng di belakang berteriak kencang kepada JL. "Mbak, sing mbok gonceng ke iku sapa?" Dalam bahasa Indonesianya, "Mbak, yang kamu boncengin itu siapa?" Setelah berteriak seperti itu, kedua pemuda itu pun lalu melajukan motornya semakin kencang dan mendahului JL seolah mereka sedang ketakutan. Begitupun dengan JL. Ia lalu melajukan kendaraannya semakin cepat mengejar kedua pemuda itu. Itulah kisah JL yang diceritakan padaku pagi itu, menceritakan kejadian malam sebelumnya. Dan cerita ini lumayan bikin geger di sekolah kami waktu itu. Kisah kedua yang akan saya ceritakan dialami oleh saudara saya sendiri, yaitu kakak saya. Kejadian ini terjadi sekitar 19 tahun yang lalu. Saat itu, aku masih kecil, berumur sekitar 2 tahunan. Sekedar gambaran saja tentang letak posisi rumah kami. Rumah kami berjejer ada 3. Rumah orang tuaku ada di sisi bagian barat. Lalu di bagian utara ada rumah nenekku. Lalu di bagian timur ada rumah tanteku. Rumah tanteku menghadap ke arah timur. Lalu rumah kedua orang tuaku menghadap ke arah barat. Kemudian rumah nenekku menghadap ke arah utara. Ketiga rumah kami dikelilingi oleh jalan melingkar. Kejadian ini bermula saat kakakku pulang dari masjid setelah selesai melaksanakan sholat maghrib dan juga selesai mengikuti kegiatan mengaji. Di malam itu, ba'da maghrib, kakakku berjalan pulang ke arah rumah. Ia melalui jalan yang ada di depan rumah. Sesampainya hampir tepat di depan rumah, kakakku dari kejauhan melihat ke arah teras rumah. Di teras itu terlihat jelas ibuku yang sedang menyapu teras.
Di sana terlihat ibuku sedang memegang sapu dan membersihkan teras rumah. Namun yang menjadi terheran kakakku saat itu, raut wajah ibu saat itu terlihat berbeda, terlihat lebih pucat, terlihat lebih ngeri. Hingga akhirnya kakakku tidak berani untuk pulang. Dia berhenti tepat di depan rumah, lalu dia memutar jalannya, memutar ke arah utara, berjalan terus hingga akhirnya berada di depan rumah tanteku. Karena sedikit ketakutan, kakakku lalu masuk ke rumah tanteku dan mengetuk pintunya sambil berteriak, "Tante, tante, tante, bukain, tante, bukain." Lalu tak berselang lama dari dalam rumah, kemudian ada yang membukakan pintu, membukakan kunci pintunya. Lalu membuka pintu, dan di sanalah hal yang paling mengejutkan bagi kakakku saat itu. Yang membuka pintu adalah ibuku sendiri yang sedang menggendong diriku. Jadi ini cukup aneh. Jika ibuku ada di sana saat itu, maka siapakah orang yang sedang menyapu teras rumahku? Kakakku lalu bercerita kepada ibu tentang barusan yang ia alami. Lalu ibuku bilang, "Aku dari kamu berangkat ke masjid, aku itu ada di sini, belum sempat pulang." Itulah kejadian yang dialami oleh kakakku 19 tahun yang lalu. Mungkin usia kakakku saat itu sekitaran 7 tahun. Kemudian kisah yang ketiga adalah kisah yang dialami oleh kedua orang tuaku saat mereka melangsungkan pernikahan. Di desa kami, di kampung kami saat itu masih kental adat mengitari masjid saat selesai melaksanakan akad. Di kampungku ada 2 adat, ini sebenarnya adat Jawa dalam melaksanakan pernikahan. Ada 2 agenda, yaitu agenda resepsi dan agenda midodareni. Di saat malam midodareni, kedua mempelai pengantin mengenakan baju adat Jawa atau baju kebaya. Kemudian di agenda resepsi, sepasang pengantin akan mengenakan baju pengantin. Ini adalah 2 baju yang berbeda, beda warna dan juga beda dari segi tampilan pun beda. Kejadiannya bermula saat kedua orang tuaku selesai melaksanakan akad. Mereka diiring memutari masjid. Selesai memutari masjid, kedua pengantin ini difoto tepat di teras masjid. Setelah difoto, baru kejadian ini terungkap saat foto ini telah tercetak. Foto ini tercetak dan kemudian terlihat di sana terdapat keganjilan yang lumayan mengerikan. Di foto itu terdapat kedua orang tuaku yang sedang berfoto memakai baju pengantin, yang mana di sebelah kiri terlihat sangat jelas ada seseorang yang mengintip dari dalam masjid dari balik jendela kaca. Seseorang perempuan
Dan seseorang perempuan itu yang sedang mengintip itu adalah ibuku yang sedang mengenakan baju midodareni. Jadi di foto itu terlihat jelas ibuku seolah menjadi dua. Ibuku yang di samping ayahku mengenakan baju pengantin, dan juga ibuku yang sedang mengintip dari balik jendela kaca masjid mengenakan baju midodareni. Dan itu persis, itu adalah gambar dari ibuku. Itulah kisah mistis yang pernah dialami oleh orang-orang yang ada di sekitarku, yang cerita mereka sangat kuat menempel di ingatanku. Dan aku ingin membagikan cerita ini kepada kalian para pendengar podcast Do You See What I See. Sekian kisahku yang menceritakan tentang pengalaman orang lain. Apabila ada kata yang kurang tepat atau kurang enak didengar, kurang pas, aku mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih para pendengar Do You See What I See. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.